Halo Pisces, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dengan pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober ya. Jadi ini adalah pesan semesta untuk kamu di bulan Oktober. Tapi ingat, ini nggak akan resonat untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi ya. Ambil mana yang resonat, gak resonat berarti ini bukan energi kamu atau pesannya bukan buat kamu ya. Dan untuk kamu yang ingin personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pesan semesta untuk kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces ya di bulan Oktober. Oke, kita akan lihat di sini. Aku akan baca 4 kartu buat kamu di sini ya. Oke, di sini ada The Hierophant. Wow. Aku lihat di sini ada beberapa di antara kamu ini bakal melangsungkan sebuah pernikahan ya. Jadi kayak mungkin ada seseorang di sini yang ingin ngajakin kamu nikah ya. Bisa pasangan kamu sendiri ataupun di sini kamu kayak dijodohkan gitu ya. Seperti itu. Tapi walaupun kamu dengan dia itu dijodohkan, misalkan ya kamu dijodohkan nih ya oleh orang tua kamu ataupun mungkin kayak teman kamu juga bisa ya, teman kamu melalui teman kamu juga bisa gitu, atau memang orang tua kamu di sini. Tapi di sini kayaknya seseorang ini memang punya potensi gitu ya, dengan kamu itu punya kecocokan gitu, atau kayak kamu itu juga kayak punya rasa suka gitu dengan seseorang ini gitu. Jadi mungkin kamu kayak akan menyetujuinya, istilahnya kayak gitu ya, karena kamu ngerasa ya biasanya kalau ada sebuah pernikahan itu harus keduanya tuh ada kecocokan kayak gitu, ataupun kayak kamu punya rasa ketertarikan gitu kan. Nah karena walaupun dijodohkan, kalau kamu nggak punya rasa ya nggak mungkin kan menikah dengan orang yang tidak punya perasaan apa-apa, istilahnya kayak gitu. Jadi di sini walaupun nanti kamu dijodohkan, tapi aku rasa di kamunya juga ada rasa sama orang itu gitu ya. Tapi rasa ini nggak harus langsung cinta gitu, enggak ya. Tapi orang bilangnya mungkin kayak suka lah, awal itu kayak suka gitu ya, tapi karena dari rasa suka itu jadi mau gitu loh ya. Karena biasanya orang kalau nggak punya rasa suka itu dia nggak akan mau gitu ya, seperti itu gitu. Coba kita lihat lagi. Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa di antara kamu tuh kayak diminta untuk memperkuat kepercayaan kamu terhadap Tuhan ya, memperkuat iman kamu gitu. Karena aku nggak tahu, ada beberapa di sini mungkin akan terlibat dengan satu keadaan atau mungkin sudah gitu, tapi energi kesedihan kamu itu kayaknya masih kamu rasakan di bulan Oktober gitu ya, seperti itu. Mungkin 5 bulan ini ya, 5 bulan belakang ini masalah itu mungkin udah terjadi gitu ya. Dan di bulan Oktober ya, itu mungkin ini pesan untuk kamu yang dimana kamu harus lebih mendekatkan diri, berserah gitu ya. Jangan terus-terusan dalam keadaan seperti itu gitu loh. Karena seperti yang bilang tadi, mungkin sesuatu ini udah terjadi 5 bulan belakangan ini gitu ya, dan energi kesedihan kamu tuh masih kerasa gitu. Jadi di sini diperkuatlah iman kamu dan pasrahkan, berdoa, berserah gitu pada Tuhan. Dan di sini ada the word ya, ada satu siklus gitu ya, yang mungkin kamu masih di situ-situ aja gitu, dan kamu mungkin ingin mengakhiri semua ini gitu. Dan untuk beberapa seperti yang bilang tadi, akan ada kesuksesan di sebuah hubungan di sini. Mungkin kamu akan ya melangsungkan sebuah pernikahan gitu ya, karena ada fase baru di sini yang akan kamu mulai. Kamu akan keluar dari siklus lama kamu dan kamu akan memulai sebuah kehidupan baru gitu ya. Aku di sini ngerasainnya kuatnya sih kamu bakal nikah nih gitu. Kamu bakal nikah di sini. Hubungan kamu bakal sukses kalau kamu udah punya pasangan ya. Mungkin ya ini dengan pasangan kamu sendiri, tapi untuk beberapa mungkin ini adalah perjodohan gitu ya, dari orang tua kamu atau keluarga lah, katakanlah seperti itu gitu. Oke. Dan kita lihat lagi.
Ada yang sukses di karir juga di sini ya. Ada yang sukses di karir, akhirnya kamu mencapai goal kamu gitu. Dan aku juga ngerasa di sini ya, ada beberapa di antara kamu tuh udah bisa ini ya, kayak semacam selama ini tuh kamu tuh dalam fase kayak di situ-situ terus ya, muter-muter di situ-situ terus. Kayak ada satu peristiwa di sini yang mengharuskan kamu tuh banyak belajar dari situ gitu loh. Sebelum kamu bisa belajar dari situ, kamu belum bisa keluar gitu. Kamu kayak seolah-olah tuh kamu belum bisa menyelesaikan karma pelajaran kamu itu gitu ya. Dan di sini aku ngerasa di bulan Oktober kamu udah bisa keluar gitu ya dari itu, dari perjalanan kamu itu. Dan kayaknya ada beberapa di antara kamu yang akan mulai pekerjaan baru ya, kayak kamu mungkin mulai mendidik orang gitu ya, mulai mentorin orang atau kayak ngajarin orang, mulai share gitu loh ya pengalaman kamu itu gitu ya. Karena mungkin kamu memutuskan untuk bekerja di bidang itu ya, bidang kerohanian gitu, ataupun yang berbau spiritual gitu ya, yang memberikan pencerahan gitu ya, bisa menasehati atau bisa sebagai seorang tarot reader mungkin juga bisa ya gitu ya. Pokoknya di sini yang mengajarkan gitu ya, yang pokoknya perjalananmu di pekerjaan ini sharing gitu ya, sharing pengalaman kamu, kayak semacam ya memberikan pencerahan bisa gitu ya, jadi tempat orang-orang untuk minta solusi, pendapat, nasihat gitu loh. Istilahnya seperti itu. Dari pengalaman kamu itu kamu mulai men-sharing gitu loh. Ya karena kamu udah bisa belajar dari situ gitu. Kemudian di sini ada Ten of Wands ya. Ada beberapa di sini yang beban-beban kamu akan terlepas ya, seperti yang aku bilang tadi. Kamu akan memulai sebuah siklus baru atau sebuah kehidupan baru gitu ya, yang dimana mungkin kamu akan terbebas dari beban-beban masa lalu kamu gitu, terbebas dari situ. Dan untuk beberapa ya seperti yang bilang tadi, mungkin kamu masih dalam keadaan tertekan, gak enak. Ini mungkin peristiwa itu baru ya, baru 5 bulan belakang ini mungkin ya gitu, baru-baru terjadi 5 bulan ke belakang ini. Dan ini mungkin masih menekan perasaan kamu, menjadi beban pikiran kamu, menjadi beban perasaan kamu. Makanya di sini ada the Hierophant, yang dimana kamu harus lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan, banyak berdoa, banyak berserah ya, tingkatkan sisi spiritualitas kamu gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat lagi di sini ada Page of Pentacles. Oke, untuk kamu yang mungkin sedang mencari pekerjaan, kamu mungkin akan menemukan pekerjaan baru di sini, atau kayak diterima kerja juga bisa ya. Kalau kamu udah mencari, kau udah naruh lamaran kayak gitu ya, di sini akan ada berita bagus buat kamu ya. Dan untuk kamu yang mungkin mengalami kondisi keuangan tidak baik ya, untuk sebelumnya di sini aku rasa akan ada bantuan dari segi keuangan. Bisa orang minjemin kamu, atau memang bisa dari hasil kerja keras kamu mulai bisa kamu petik gitu ya, hasilnya mulai bisa kamu lihat gitu ya. Walaupun di sini nggak banyak, tapi aku ngerasa ada gitu, cukup buat kamu gitu. Kalau kamu bisa bisa beli misalnya kayak bisa memanage keuangan kamu gitu. Jadi kayak mana kebutuhan, mana keinginan itu kamu bisa bedakan gitu. Kalau untuk memenuhi kebutuhan kamu di sini, aku rasa cukup di sini ya. Kamu nggak perlu khawatir gitu, karena di sini ada gitu ya. Dan kita lihat lagi apa sih pesan buat kamu. Kerja. Bentar ya, aku ambil dulu. Oke, kita ambil dari sini. Kita lihat dari oracle-nya, pesan semesta buat kamu apa di sini. Untuk zodiak Pisces ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces. Di bulan Oktober, September, Oktober ya, bulan 10. Oke, di sini ada unbound ya, melepaskan ya, melepaskan di sini. Oke, seperti yang aku bilang tadi, kamu mungkin masih banyak galau, banyak stres gitu, banyak beban, tekanan gitu ya.
Di sini kamu harus melepaskan itu ya, gitu. Kamu lebih banyak mendekatkan diri di sini, rilis semua ya, rilis semua itu, gitu. Ya, berjalan menuju cahaya ya, jangan tenggelam ke dalam sisi gelap ya. Kamu harus mencari cahaya ya, atau petunjuk gitu istilahnya ya, kayak pasrah gitu loh ya, pasrah, berserah gitu ya. Jangan ditolak istilahnya gitu, diterima aja gitu. Dan aku rasa kalau kamu bisa ya menyelesaikan ini, kamu akan terlepas dari karma-karma kamu masa lalu, trauma-trauma kamu istilahnya kayak gitu loh ya. Makanya di sini kamu diminta, seperti yang bilang tadi, diminta untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta ya, lebih banyak membangun apa istilahnya, iman kamu gitu ya, lebih menguatkan iman kamu lagi di sini gitu ya. Karena dengan iman kamu lebih kuat, kamu yakin sama Tuhan segala sesuatunya bahwa akan indah pada waktunya, atau kayak semacam kamu akan bisa melalui proses ini. Nah, ini akan memberikan banyak semacam berkah gitu loh buat kamu ya, karena pelajaran itu kan juga sebuah berkah gitu loh ya. Akan memberi, nggak hanya dari situ, seperti yang bilang tadi, kalau kamu bisa melalui proses ini, nggak hanya itu ya, kamu juga tanpa kamu sadari kamu bisa menghealing diri kamu ya, dari trauma masa lalu, dari ketakutan kamu. Nah, istilahnya gitu loh ya, seperti itu. Karena unbound ini juga berbicara tentang melepas karma gitu ya, dari turun temurun gitu ya. Kamu akan tahu di sini ini salah, ini enggak gitu. Ini baik untukmu, ini tidak gitu loh. Kamu nggak akan ikutan lagi gitu. Kamu juga akan lebih bisa menjadi diri kamu sendiri. Kemudian di sini ada Council of Light ya. Oke. Semesta bersama kamu di sini ya. Setiap perjalanan kamu itu diberkati ya. Jadi kamu nggak usah takut dalam perjalanan kamu. Memang ini akan sangat memberatkan buat kamu ya, kayak memberikan tekanan gitu ya, menjadi beban gitu menurut kamu, dan menurut kamu juga terasa sulit untuk kamu jalani. Tapi kamu nggak usah khawatir ya. Di sini ada pembantu kamu ya, pembantu yang tak terlihat ya, semacam kalau kamu percaya dengan malaikat penjaga atau pelindung, atau semacam kamu berdoa pada dewa atau dewi gitu ya, beliau ini memberkati kamu gitu, jadi akan membantu jalan kamu gitu. Oke, jadi kamu, makanya tadi aku bilang kamu lebih banyak mendekatkan diri di sini pada Tuhan, pada Sang Pencipta ya. Bangun sisi spiritual kamu, perbaiki spiritualitas kamu gitu ya. Koneksi kamu dengan Tuhan, dengan semesta ya, diperbaiki lagi gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke, di sini berbicara tentang membangun koneksi dengan Tuhan ya. Maksudnya membangun koneksi dengan Tuhan itu nggak harus kamu rajin sembahyang tiap hari, itu nggak seperti itu juga ya. Tapi kamu juga memperbaiki dirinya kamu, kemudian kamu juga berbuat baik sama orang, sama binatang ya, sama apapun di sekitar kamu ya. Kamu lebih respect gitu ya, istilahnya. Misalkan ada orang yang minta bantuan kamu gitu ya, kamu tolong gitu istilahnya ya. Atau misalkan entah ada hewan gitu ya, entah kucing atau anjing gitu yang kelaparan, kemudian dia datang ke rumah kamu minta makan misalkan, nah itu juga termasuk ya, kamu memberinya makan gitu. Jadi kayak lebih welas asih gitu loh ya. Ini juga termasuk kamu membangun koneksi kamu dengan Tuhan juga gitu ya, karena segala sesuatunya ini kan bentuknya iman gitu ya, bentuknya ibadah istilahnya gitu. Jadi kamu nggak harus sembahyang aja melulu gitu, nggak ya. Kamu juga harus perhatikan sisi-sisi lain gitu ya. Nggak harus fokus ke situ saja gitu.
Karena membangun koneksi dengan Tuhan itu seperti itu gitu ya. Selain sembahyang, selain mendekatkan diri ke Tuhan, kamu juga bisa puasa ya, kamu juga bisa, pokoknya hal-hal baik yang bisa kamu lakukan gitu. Kemudian di sini kita punya passion. Oke, di sini meminta kamu untuk lebih bersemangat ya dalam mencari pasangan. Ini untuk kamu yang single ya, sepertinya kamu kayak udah, aduh aku udah kayaknya nggak yakin deh kak gitu kan. Mungkin kamu mau hopeless gitu loh, karena ya kamu ada beban di sini berkaitan dengan masa lalu, sehingga menjadikan tekanan buat kamu, menjadikan rasa percaya diri kamu tuh kayak hilang gitu. Makanya di sini ada passion ya, kamu diminta untuk lebih bersemangat, lebih bergairah gitu ya. Kamu nggak usah khawatir gitu, kamu nggak usah khawatir, segala sesuatunya itu pasti akan berjalan dengan baik di saat waktunya gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Mungkin saat ini kamu memang belum dipertemukan dengan jodohmu, istilahnya kayak gitu ya. Kalau kamu yang sedang ingin married atau pengen ketemu jodoh atau pengen ketemu pasangan, tapi selama ini kok nggak ada gitu ya, atau kamu merasa takut gitu ya, nggak percaya diri karena hubungan kamu pernah selesai misalkan ya, pernah menikah lalu bercerai mungkin. Nah gitu, nggak usah seperti itu ya, karena jodoh itu nggak ada yang tahu ya. Jodoh itu sudah ditentukan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu. Pokoknya jodoh kamu itu bakal bisa kok ya. Kalau kamu yang benar-benar merasa seperti ini ya, ada tekanan atau beban dari masa lalu yang menjadikan kamu itu sulit untuk berpikiran positif ya, misalkan, itu kamu nggak usah khawatir gitu. Karena yang memang ditakdirkan untuk kamu, yang memang jodoh kamu, itu pasti akan dipertemukan Tuhan di saatnya ya, di saat waktu yang tepat gitu. Kamu nggak usah khawatir tentang hal itu gitu. Yang penting saat ini kamu harus semangat gitu ya. Ada passion di sini, membangun rasa percaya diri kamu, membangun semangat dalam diri kamu. Lepaskan ya beban masa lalu, jangan dibawa, karena ketika kamu membawa beban dari masa lalu, itu kamu akan sulit nanti keluar gitu ya. Kamu akan, bahkan untuk bertemu dengan pasangan yang tepat ataupun jodoh kamu, itu juga akan sulit gitu. Jadi yang menyulitkan itu kamu sendiri gitu, kalau kamu nggak mau melepaskan hal-hal yang berkaitan masa lalu yang membuat kamu tertekan gitu. Oke. Kemudian di sini ada trust tuh kan, mungkin ada kayak semacam kamu itu nggak punya rasa percaya diri gitu ya. Makanya di sini kamu harus bangun rasa kepercayaan diri kamu gitu, bangun trust kamu ya, percaya diri kamu istilahnya gitu ya, seperti itu. Ada trust issue, masih ada trust issue dalam diri kamu. Jadi kamu harus bangun ya, lepaskan itu dulu ya, clearkan dulu ya. Jadi jangan jangan terburu-buru kamu pengen cari pasangan atau pengen cepat dapat pasangan, jangan seperti itu dulu ya, karena di sini dibilangnya kamu bukan di situ ya, bukan saatnya untuk menjalin sebuah hubungan baru, tapi kamu saatnya untuk melepaskan dulu, membangun rasa percaya diri kamu dulu, seperti itu. Kamu masih punya tekanan nih ya, kamu kayak ngerasa hidup kamu terasa berat saat ini gitu ya. Kamu ngerasa kayak ya kamu memang belum bisa di sini, aku ngelihatnya ya, karena ini kayak fase kamu yang dimana kamu harus memulai sebuah kehidupan baru gitu. Jadi ya kamu memang energi masa lalu memang masih akan kebawa gitu ya, karena belum sepenuhnya kamu lepaskan gitu. Oke, makanya bangun rasa kepercayaan diri kamu lagi, bangun semangat dalam diri kamu lagi, bangun gairah lagi ya dalam diri kamu. Apa sih yang membuat kamu tuh lebih bergairah, lebih bersemangat dalam menjalani hidup ataupun dalam berpikir tentang hal-hal percintaan kamu ya, di percintaan kamu. Karena di sini Roman Angels ini aku tariknya dalam hal percintaan gitu ya, pesan saran nasihat atau ya untuk percintaan kamu gitu. Ini untuk kamu yang single ya. Kalau kamu yang couple di sini aku ngerasa hubungan kamu akan semakin kalian akan semakin
kayak semakin yakin gitu loh dengan pasangan kamu gitu. Karena aku rasa dengan adanya Pisces ini kayak gairah, semangat di dalam hubungan kamu itu kayaknya bakal berkobar nih gitu. Kalian berdua bakal, kalau kamu yang udah menikah ini bakal saling percaya gitu ya, saling support, mendukung, bahkan di sini kayak semakin hot gitu loh ya hubungan kalian istilahnya gitu, oke? Karena di sini kamu nggak ada isu gitu ya. Kalian memang benar-benar udah yakin dengan pasangan kalian, kalian benar-benar percaya sepenuhnya dengan pasangan kalian, dan pasangan kalian juga sama gitu. Makanya di sini hubungan kalian tuh kayak membakar gitu ya, kayak seolah-olah tuh hangat lah gitu, katakanlah hangat gitu ya, semakin hot gitu ya dengan pasangan kamu. Jadi nggak ada masalah di sini aku lihatnya ya untuk kamu yang berpasangan gitu. Karena di sini pasangan kamu akan semakin percaya sama kamu, dan kamu pun juga semakin percaya sama pasangan kamu gitu ya. Semakin bergairah gitu ya, semakin bersemangat gitu. Hubungan kalian benar-benar akan terlihat kayak seolah-olah tuh kayak cuma kalian berdua gitu loh istilahnya ya. Mudah-mudahan paham ya, aku sampaikan, nggak paham ambil poin pentingnya aja. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.